Ini nonton Timnas atau nonton Tarkam? Gila, yang nonton Ultras Malaya. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Ada kabar terbaru dari negeri jiran tetangga nih guys. Ya, baru-baru ini timnas Malaysia baru saja melaksanakan pertandingan melawan Nepal di ajang kualifikasi Piala Asia. Tapi dalam pertandingan tersebut menjadi sorotan media Asia Tenggara, di mana supporter yang hadir tidak melebihi dari 4.000 orang. Padahal timnas Malaysia ini baru saja melakukan revolusi besar-besaran dengan mendatangkan pelatih baru dan juga pemain keturunan yang baru saja bergabung dengan skuad Harimau Malaya. Dan sepertinya dalam pertandingan ini netizen Malaysia kurang begitu berminat, padahal tiket yang dijual itu terbilang murah, Rp44 jika dirupiahkan, setara dengan Rp150.000. Ini apaan lagi nih? Terima kasih kepada 7.890 pemirsa yang datang untuk mendukung. Gila, beci rame banget. Stadion penuh ya? Harusnya 7.000 pemirsa yang datang penuh dong stadion. Kenapa kok stadion khususnya banyak yang kosong? Apakah yang datang ini makhluk yang nggak kelihatan semua? Kita nggak ada yang tahu ya. Soalnya di sini 7.890 pemirsa yang datang untuk mendukung loh. Harusnya penuh dong stadion. Sepi banget kok guys. Di belakang kok banyak kursi yang kosong ya? Coba komen dulu ah. Soalnya ini rame banget. Kok rame? Ya Bang Malai, rame banget sumpah. Demikian, netizen Malaysia membandingkan supporter Indonesia dan Malaysia, di mana supporter Indonesia lebih kompak di saat timnas kalah ataupun menang, tapi tetap solid daripada supporter Malaysia. Bagaimana menurut kalian guys? Indonesia, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Dukungan supporter Indonesia terhadap timnas sepak bola Indonesia benar-benar sangat luar biasa pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Bahrain. Meskipun harga tiket pertandingan cukup mahal, supporter Indonesia tetap membeli tiket dengan cepat hingga ludes habis terjual. Harga tiket termurah pada pertandingan di GBK sebesar Rp300.000, sedangkan yang termahal sebesar Rp1.750.000. Ini menunjukkan semangat yang sangat tinggi dan loyalitas yang besar terhadap timnas. Juga mencerminkan kebanggaan serta kecintaan masyarakat Indonesia terhadap timnas sepak bolanya, di mana mereka rela mengeluarkan uang lebih untuk mendukung timnas mereka, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan dan tantangan seperti kualifikasi Piala Dunia. Bahkan supporter Indonesia rela mengeluarkan uang sendiri untuk membuat koreo dengan biaya puluhan juta rupiah. Sebaliknya di Malaysia, meskipun sepak bola juga sangat populer, reaksi supporter terhadap tiket pertandingan kualifikasi Piala Asia antara timnas Malaysia dan Nepal agak berbeda. Banyak supporter Malaysia yang merasa tiket yang dijual seharga Rp44 atau sekitar Rp160.000 terlalu mahal, yang mengakibatkan sepinya penonton di stadion. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun supporter Malaysia tetap mendukung timnas mereka, faktor harga tiket dapat mempengaruhi kehadiran mereka di stadion. Hal ini mungkin mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi sebagian penggemar atau kurangnya kepercayaan terhadap timnas Malaysia di pertandingan yang relatif dianggap lebih ringan dibandingkan laga-laga besar internasional lainnya. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting, kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahrain sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa, kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula,
Geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Gua jadi bingung sendiri ini ya, padahal netizen Malaysia ini selalu menggembar-gemborkan jika mereka itu adalah negara kaya. Tapi kenapa tiket dengan harga 44 ringgit aja mereka mengeluhkan kemahalan? Coba kalian bayangkan, di GBK harga tiket itu paling murah 300.000, tapi banyak dari para supporter Indonesia tetap membeli dan hadir untuk memberikan support kepada tim kesayangannya. Dan dari sini kita bisa tahu ya, loyalitas supporter Harimau Malaya ini bisa ditentukan dengan harga tiket. Lanjut. Untuk era baru Malaysia, kita catatkan kemenangan ke atas Nepal malam tadi. Aku tak nak cakap banyak, aku nak bagi kredit untuk gandengan defender centre back baru kita, Harith Aikal dan juga Syarul Saad. Aku rasa pair ni sangat-sangat solid dan mantap untuk game malam tadi. Dengan kehadiran Harith Aikal, kita dapat tengok Dion Kuz bermain di wingback, right wingback dengan sangat-sangat baik. Macam apa yang aku nakkan untuk dia supaya kita dapat utilisekan kebolehan dia untuk melakukan attacking untuk Malaysia. Untuk bahagian midfield, work rate daripada kita punya bahagian midfielder sangat-sangat terbaik guys. Hector Havel dan juga Endrick Dos Santos bermain dengan sangat-sangat mantap. Aku rasa tak ada apa yang kita nak petikaikan daripada midfield dan juga defender kita. Hector Havel tanya jaringan gol debut untuk pertama kalinya buat Malaysia guys. Cumanya aku nak sentuh sikit bahagian serangan, kita masih lagi buntu nak menjaringkan gol. Tapi tak apa, aku tengok hantaran-hantaran daripada Corbin Ong dan juga Dion Kuz sangat-sangat menarik. So next kita akan lawan Vietnam guys. Vietnam. So ini antara pencabar kita untuk grouping stage ni. So aku harap korang semua tetap sokong Harimau Malaya. Dengan era baru Peter Klemovski ni, aku rasa kita tak ada masalah nak layak Piala Asia 2020. 29 minit. Itu sahaja masa yang diperlukan player terbaru Malaysia, Hector Havel, untuk menjaringkan gol pertamanya buat Harimau Malaya. Okey, jom kita sembang sikit pasal kemenangan Malaysia terhadap Nepal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan mantul. Aku tak kisahlah orang nak kata Hector Havel ni player grade D ke, grade E ke, grade F ke, tapi this player bila kita tengok semalam memang another level bro. Dia punya gameplay, dia punya passing, dia punya through ball, dia punya ketenangan, memang selama ini kita cari player-player macam ni. Dan aku harap ini bukan one game wonder je lah. Bukan time debut je lah dia power. Aku harap dia kekalkan dia punya momentum semalam tu supaya Harimau Malaya akan menyinar lagi dengan kehadiran Hector Havel ni. Bagi aku dia memang man of the match. Satu lagi player yang patut kita sembang juga adalah Faisal Halim. Faisal Halim akhirnya comeback bermain untuk Malaysia. Walaupun tidak menjaringkan gol, tapi performance dia semalam bagi aku cukup baik. Okey. Kira macam adalah present Faisal Halim, adalah present Miki dekat situ. Terima kasih Faisal Halim. Okay, kau punya comeback ni memang a true inspiration untuk orang-orang Malaysia. So, bagi aku game lawan Nepal semalam lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Okay, main cantik, gameplay cun, gol pun ada. Walaupun gol pertama tu kita tak nampak pun sebenarnya. Tak tahulah kenapa, apa nak jadi dengan TV semua orang kan. Tapi kalau nak cakap pasal benda yang kurang, kita masih lagi ada masalah dari segi finishing. Okey, peluang banyak, sepatutnya boleh skor lebih daripada 2-0. Mungkin lepas ni kita kena try lah mainkan Bergson, tengok macam mana. Boleh tak skor gol dengan lebih banyak. Gol debut cantik Hector Havel, pemain heritage Harimau Malaya tidak dapat disiarkan. Jom aku kongsikan. Harimau Malaya berjaya menewaskan Nepal dalam kelayakan Piala Asia 2027 dengan keputusan 2-0 yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Johor. Gol pertama berjaya dihasilkan oleh pemain heritage baru negara, Hector Havel. Secara keseluruhan, pemain ini berjaya mengawal tempo permainan dengan baik dan membuat hantaran serta memenangi bola di kawasan beliau. Gol kedua pula dijaring oleh Corbin Ong dari set piece rutin yang sangat teratur dari Endrick, Hector, Arif Aiman dan penjaring gol Corbin Ong.
Walaupun Peter Skalamowski mempunyai short variation dan lebih sedih lagi tak ada friendly langsung, beliau masih mampu menunjukkan total control football dari awal permainan. Next game kita akan jumpa Vietnam. Orang rasa mampu ke tak kita benam rival utama kita di Group F ini? What a performance by Harimau Malaya semalam. So guys, dekat dalam perlawanan semalam kita dapat tengok Harimau Malaya berjaya untuk kalahkan pasukan Nepal, di mana pasukan Harimau Malaya menjaringkan 2 gol untuk menangkan perlawanan ini. Dan untuk pengetahuan korang juga, Harimau Malaya tak dibolos. Salah satu gol daripada 2 gol itu telah dijaringkan oleh Corbin Ong. Satu lagi gol telah dijaringkan oleh Hector Havel. Tapi jaringan Hector Havel ni ramai orang tak dapat tengok disebabkan ada gangguan teknikal dekat broadcasting. Pemain baru Harimau Malaya ni kita dapat tengok bermain dengan sangat baik dekat dalam match ni. Kita dapat tengok dia mendapat man of the match dalam perlawanan ini. Bila saya tengok dalam match ni, saya memang tak risau dalam bahagian tengah kerana kita ada pemain Hector Havel ni. Kita dapat tengok dia kawal midfield tu dengan baik. Keseluruhannya pada pendapat saya, Harimau Malaya bermain dengan sangat baik. Cuba kalau ada kurangnya mungkin dekat bahagian penyudah, di mana saya rasa pasukan Harimau Malaya perlukan seorang penyudah yang baik. Corak permainan, taktikal dan juga formation yang digunakan oleh jurulatih baru Harimau Malaya iaitu Peter Skalamowski memang pada saya sangat mantap. So macam mana guys, apa pendapat korang tentang pemain Harimau Malaya yang baru ni iaitu Hector Havel, dan performance pertama Harimau Malaya di bawah kendalian jurulatih baru iaitu Peter Skalamowski? Korang boleh tinggalkan komen korang dekat sini. Sebelumnya gue ucapkan selamat untuk timnas Malaysia karena memenangkan pertandingan melawan Nepal dengan skor telak 2-0, dan semoga di pertandingan selanjutnya supporter dari Harimau Malaya ini mau hadir ke stadion memberikan dukungan penuh untuk timnas Malaysia yang sedang berjuang di ajang kualifikasi Piala Asia. Ya semoga aja kejadian ini nggak terulang lagi dan supporter mau datang lagi supaya nggak jadi perbincangan hangat dari para media Asia Tenggara. Ini sangat-sangat kontras, dan kalau kita lihat perbandingan sangat jauh guys dengan para supporter timnas Indonesia yang memiliki loyalitas tinggi untuk mendukung timnas kesayangannya. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.